Hai hai hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di dalam video kali ini, kita akan ngobrolin nih teman-teman mengenai perumahan Kazumi tipe 8 di Zora. Jadi di sini areanya itu di base di city ya teman-teman ya. Jadi benar strategis banget nih perumahan Zora ini. Dan sebelum itu, gue pengen juga nge-share ke kalian bahwa jadi untuk perumahan Zora ini itu didukung oleh developer ternama loh. Yang pertama yaitu BSD Diamond Development, dan ini adalah salah satu juga produk dari Sinarmas Land loh teman-teman. Jadi di sini dia juga ada untuk joint venture dengan Mitsubishi Corporation nih teman-teman. Jadi kita akan lihat aja langsung teman-teman ya. Jadi dengan tipe lebar 8 ini kamu dapat yang namanya nanti kira-kira untuk layoutnya seperti ini nih teman-teman. Jadi kamu bisa dapat namanya area 2 carport mobil. Nah di sini sebelah-sebelahnya ini kamu bisa lihat nih tampilannya tuh. Kamu bisa lihat ya, ini ada macam pintu samping, ini juga pintu samping. Jadi kalau untuk tampilan masuk ini kamu tidak melihat yang namanya tampilan pintu langsung menghadap ke depan ya. Jadi ada dilengkapi dengan area CCTV. Nah ini adalah namanya area show unit ya teman-teman ya. Jadi show unit ini bisa dibilang untuk furniture yang ada, kira-kira untuk inspirasinya ini bisa mengkasih gambaran ke kamu kira-kira kalau misalkan kamu beli unit ini Kazumi tipe 8 kamu bisa menatanya seperti ini loh teman-teman. Nah, ini ada kotak box buat listrik ya. Jadi untuk sistem keamanannya sudah namanya memakai smart lock system teman-teman. Salah satunya di dalam ini kunci yang pintu kita lihat ini dia sudah bisa namanya fingerprint dan juga sistem by pin dan sistem pakai kartu. Jadi sistem pakai kartu tappingnya ini juga seperti ini teman-teman, bisa dipakai. Nah, di sini kita berganti dulu dengan sendal. Jadi kita wajib untuk mengganti alas kaki kita dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi pertama kali kita masuk, nah, kamu bisa lihat ya. Ini tampilannya, ini area untuk bisa dibilang bisa jadi kayak ini juga sih buat naruh sendal ya. Kamu bisa lihat ya sini ya. Bisa lihat itu areanya. Lalu ini untuk awal masuk ini kita disuguhi dengan ada si jempol 2. Dibilang si botak ya, emang botak ya, katanya kayak nggak ada rambut ya. Kamu bisa lihat ya betapa senyumnya itu sangat-sangat memukau ya teman-teman ya. Hahaha. Nah di sini kita masuk ke area bagian kanan rumah nih. Area ke bagian kanan rumah ini lebih ke untuk service area ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat nih ada ruangan, bisa jadi untuk gudang, bisa juga kalau misalkan untuk stay juga bisa. Kenapa? Karena ini udah ada jendela. Jadi kalau misalkan kamu butuh yang namanya udara ventilasi ini sudah cukup ya. Jadi di sini ini area belakangnya, ini pintu samping yang kita bisa lihat tadi kita intip. Ini udah ada kayak semacam tempat buat instalasi air, keran ya kalau lihat ya. Nah, ini di bagian depan nih yang agak samping dia bentuknya lebih kayak ke blocking gini ya. Jadi dia ini fungsinya lebih kayak untuk area misalkan untuk cuci-cuci ya. Kamu bisa lihat ya, ini untuk penyerapan airnya. Ini juga ini void di atasnya terbuka. Jadi kalau misalkan untuk jemuran sih bisa ya. Namun kalau misalkan tiang jemuran kalian agak tinggi kayaknya nggak bisa nih. Kita masuk lagi ke dalam. Untuk peletakan panelnya nih sebelah kiri sini dekat. Ini bisa gue bilang sebagai area dapur kotor ya. Jadi di sini juga kamu bisa nembus ada ruangan samping sini. Ini kayak ada semacam istilahnya space ini untuk kamar mandi. Kenapa? Karena kamu bisa lihat ya dari ininya ya kita udah bisa lihat pintunya bawah. Kalau ada bukaan untuk kisi-kisinya gitu, berarti itu otomatis tuh buat pembuangan udara. Sini cukup lengkap ya, ada showernya ya teman-teman. Di sini untuk bagian belakangnya ini kamu bisa dapat kayak area taman samping. Ini berhubung karena memang ini posisi show unitnya di hook, jadi aksen yang digunakan seperti ini teman-teman. Kayak ada parkir kayu, lalu ini ada kayak semacam kursi-kursi rotan ya, dan juga mejanya. Jadi kalau memang keadaan seperti ini habis hujan, jadi dia tuh bisa langsung kering teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke dalam aja ya. Kita akan lihat bagian dalam yang lain nih teman-teman. Oh ya, di sini gue pengen ngasih tahu juga ke kalian kalau gue di sini ada video 360 derajat dari perumahan Kazumi tipe 8 ini. Jadi kamu bisa pakai HP kamu slide pakai jari kamu, itu konsepnya kayak VR ya. Jadi kalau kamu punya kayak Google itu juga yang ditaruh di mata, itu kamu bisa sambil gerak kiri kanan atas bawah, kamu bisa puas banget melihatnya nih teman-teman. Untuk aksennya ini keramik yang digunakan bawahnya cukup enak ya. Jadi dia kayak granit putih gitu, namun putih kekaramelan.
Nah, ini ada ruangan. Sebenarnya kalau kamu mau fungsikan jadi kayak kamar tidur juga bisa. Namun ini lebih kayak untuk ruangan santai ya. Kamu bisa lihat ya. Ini lekukannya gue suka banget nih di sini teman-teman. Jadi kayak semacam kamu punya pajangan, hiasan bisa taruh di situ nih teman-teman. Ini lebih ke untuk area surfing ya. Kamu bisa lihat ya untuk beberapa foto-fotonya. Terus juga nih untuk kamar mandi yang di bawah lengkap ya. Shower, tempat duduk, wastafel. Juga nih ada bukaan hawanya, ventilasinya di sini. Kacanya itu lebih ke persegi panjang ke atas, vertikal. Ini waktu menyelam, ini diving nih kayaknya. Keren ya, cakep. Terus aksennya di bawahnya parket kayunya juga soft ya. Terus juga ini kusen pintunya juga cakep nih teman-teman nih, kamu bisa lihat nih. Oke, nah ini jendelanya juga cermin maksud gue teman-teman. Cerminnya ini yang maksud gue jendela. Jadi jendela yang di sini ini kita bisa dapat kayak sedikit cipratan air ya di atas ya. Soalnya ini memang habis hujan ya teman-teman ya. Nah, sini ada kayak semacam pintu. Pintu ini lebih ke untuk storage. Jadi kalau misalkan atau gudang ya. Kalau kamu ini kan posisinya persis di bawah tangga, soalnya kemiringan ini kamu bisa lihat. Kalaupun kalau misalkan kamu punya banyak barang, gua rasa sih untuk yang situ tadi cukup besar ya storage-nya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk jendelanya tuh lihat, anginnya tuh kencang banget tuh teman-teman. Bisa kerasa sepoi-sepoinya dapat teman-teman. Oke. Nah, ini untuk aksen dari ininya, living roomnya di lantai 1 enak ya, nyaman. Ini TV-nya juga dia pakai bracket nih kayaknya, jadi dia bisa miring kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja kita lihat ke atas ya teman-teman ya. Untuk atas dia ada handrailnya, enak tuh untuk pegangannya, dari kayu. Untuk step laddernya juga enak, dia pakai ini juga. Pemilihan lantainya juga enak nih, granitnya kayak susu-susu gitu warnanya, jadi soft ya, kelihatan manis, cantik. Ini atas untuk ke area untuk misalkan yang atap atau misalkan ke toren. Ini living room yang di lantai 2. Jadi di sini kita begitu naik tangga, ini kita dihadapkan ke area dining room nih. Ada kitchen setnya juga nih. Kitchen setnya lebih ke perpaduan putih sama coklat. Oke, nanti aja kita lihat lebih mendalam. Kita lihat kamar ini dulu ya teman-teman ya. Jadi ini aksen yang digunakan warna abu-abu, coklat, dan sini agak-agak mozaik gitu. Nah, untuk jendelanya ini bisa dibilang hadap samping tuh. Itu kursi yang tadi kita lihat di bawah ya. Karena memang show unit ini berada di hook, jadi kamu bisa dapat view ke samping jalanan itu. Jadi view-nya banyak, nggak cuma depan dan belakang, tapi area samping juga kamu dapat. Nah, ini untuk kelengkapannya sama. Dia ada wastafel, toilet duduk, dan shower. Shower roomnya sudah dilapisin kaca ya. Nah, ini dia pakai beberapa spotlight lampunya. Oke, cakep. Nuansanya kuning-kuning. Juga untuk wardrobe-nya juga kelihatannya simple, dia menjulang tinggi ke atas. Ini kamu bisa lihat ya. Jadi dia tinggi bukaannya. Jadi kamu bisa nyimpan banyak storage sini. Tuh lihat, kayak kemeja pun juga bisa ya. Kayak ada hanger kecil. Kamu masih bisa nyempilin kursi meja. Kalau misalkan kamu hobi baca buku, ada pekerjaan yang masih belum kelar, kamu bisa kerjakan di situ. Untuk aksen meja makannya unik ya. Kamu bisa lihat ya, kayak semacam coklat gimana gitu, karamelnya dapat banget ya, kayak karamel ya, coklat gimana sih, kayak coklat beng-beng lah ya kayaknya. Motifnya sih bukan warna coklatnya banget. Nah, ini dia uniknya di tempat dining room ini adalah ke atasnya nih teman-teman, jadi plafonnya tinggi ya. Terus juga nih gordennya juga gorden yang soft, jadi kayak diffuser gitu, jadi dia nggak pakai blackout, jadi dia membiarkan cahaya itu ya bisa bilang terfilter, jadi nggak sepenuhnya tertutup ya, karena memang ini konsepnya memang baiknya sih ruangan terbuka ya. Nah, ini untuk area living roomnya ini cukup simple. Untuk penataan televisinya, kursi-kursinya enak ya. Oke, ini ada kamar mandinya. Kamar mandinya bisa dibilang lebih ke powder room, dimana dia nggak ada area shower. Ini untuk area jendelanya juga enak ya, jadi benar cahaya masuknya total banget ya teman-teman. Ini untuk wastafelnya juga ada area wastafel yang kering ini, jadi dia tuh nggak terlalu baratnya sempit ya. Kalau barang-barang bisa lebih banyak, lebih luas di situ tuh.
pintunya. Sini yang uniknya nih di kursi sofanya ini ada kayak semacam tempat rak-raknya ya teman-teman ya. Nih kamu bisa lihat ya. Jadi penataannya untuk barang-barang kecil yang suka gampang nyelip mungkin bisa taruh di situ, jadi nggak jauh-jauh kemana-mana daripada taruh di laci kan ya. Nah ini untuk balkon depan ya. Tadi kan kita masuk dari depan. Ini ada sedikit balkon kecil, sekitar mungkin kalau menurut gua 2,5 kali 1 meter ya. Sini gantungnya cakep ya, dia kayak semacam bentuk bunga-bunga kecubung gitu, kecubung kali ya, yang kayak kuncup-kuncup gitulah kira-kira gitu. Nah, ini untuk kaca sampingnya ini dia unik, ada kayak semacam hiasan batu-batuan koral. Nah sekarang kita coba lihat ke atas. Di atas juga masih sama, ada handrailnya buat ke atas jadi lebih gampang. Terus ini penataan kiri kanannya nih dia pakai nama wallpapernya, wallpaper abu-abu soft gray kalau gua rasa ya. Untuk di atas di sini kamu ada yang namanya 2 ruangan nih teman-teman. Kita lihat ya. 2 ruangan ini bagian situ nanti kita akan lihat kamar sini dulu ya. Jadi kamar sini ada dilengkapi dengan kamar mandi dalam sama area shower, karamel motifnya. Oke, wastafel toilet duduk, cerminnya menjulang tinggi sampai tinggi plafon atas. Ini juga ada kayak semacam mejanya pas di depan jendela ya. Ini ringkas banget ya, jadi tempat duduknya itu juga enak. Untuk kasurnya memang di sini lebih ke yang single bed ya. Jadi kalau di sini sih kalau misalkan kalian masih punya anak-anak berumur teenager, ini tuh masih nyaman banget ya. Secara nih luasnya kiri kanan tuh dapat. Ini ada table lamp juga di sebelah kiri dan kanan ya. Jadi kalau misalkan ada naruh handphone, pastinya kan kalau misalnya itu kan handphone nggak terlalu jauh-jauh ya. Nah, jadi bisa taruh di situ nih teman-teman. Nah, ini kayak misalnya nih plafon bawahnya nih seperti ini, tinggiannya jadi bisa kelihatan. Nah, ini akses sampingnya ini juga kamu bisa naruh kayak semacam rak-rak ini, kamu bisa lihat ya. Selasar sini dikasih strip LED jadi kelihatan manis. Nah, ini kacanya juga menjulang tinggi ke atas, cakep ya teman-teman ya. Oh ternyata ini bisa jadi sebagai kayak laci teman-teman. Wow, ini ternyata kayak ruangan rahasia ya. Keren cuma motif-motif doang garis, ternyata dia ada sebuah ruangan yang tersembunyi. Memang kalau rumah orang kaya ini banyak ini ya teman-teman ya, banyak rahasia-rahasia tersembunyi bisa dibilang. Nah, ini juga, ini kalau ini lebih ke stop kontak aja teman-teman. Ini untuk kamar depan bisa dibilang ini adalah master room. Ini benar-benar pencahayaannya enak banget, nyaman. Lebih ke nuansa romance ya. Jadi ini ada aksen merahnya dan ini beberapa bunga mawar yang kamu bisa lihat nih. Untuk kacanya dia simple ya teman-teman, dimana dia gunakan aksen bulat nih teman-teman, kamu bisa lihat. Untuk kursinya juga minimalis ya, karena di hook jadi dia benar bisa naruh kaca di mana aja puas. Namun kalau misalkan nggak di hook pun, karena ininya kan kosong ya bagian samping sini teman-teman, kamu bisa juga sih dapat kalau misalkan kamu pesan untuk layout interior seperti itu. Samping-sampingnya 2 kaca. Ini balkon yang menghadap depan seperti ini. Ini areanya bisa dibilang sudah banyak yang dibangun. Jadi kalau saran gua sih, kalau misalkan kalian tertarik nih setelah lihat video ini, kalian langsung deh buruan pesen di nomor gue yang ada di WhatsApp ya. Jadi ini ada beberapa promo terbatas tentunya, yang bisa dibilang ya duluan lah, rebutan lah ya teman-teman ya. Jadi siapa cepat dia yang dapat. Nah, di sini untuk aksen ininya dia nggak pakai televisi ya, dia lebih ke lukisan aja. Jadi simple, jadi kayaknya lebih ke khusus untuk relaksasi aja. Ini tempat kamar ini. Lalu sini untuk aksen wardrobe-nya unik, kasih list hitam seperti ini. Dia menjulang tinggi sampai ke atas. Ada beberapa foto-foto. Aksennya masih parket kayu bawahnya. Dan untuk ini sama. Nah ini cuman bedanya adalah lemari yang samping ini, jadi dia agak masuk selorok ke dalam nih teman-teman. Memang
resiko yang namanya pas di sudut itu pasti ada namanya ruang yang agak bentrok. Jadi kita harus bisa milih nih mana yang mau kita pakai nih teman-teman. Kira-kira seperti itulah filosofinya ya teman-teman ya. Itu pintunya. Untuk kamar mandinya seperti ini teman-teman. Wow, enak ya. Jadi nuansanya itu putih bersih, putih susu dicampur dengan karamel. Jadi rasanya manis ya enggak? Kopi susu karamel. Haha. Kopi itu nggak ada hitamnya ya. Ya mungkin hitamnya inilah gagang pintu. Nah, kira-kira seperti inilah teman-teman untuk gambaran dari tipe Kazumi tipe 8 teman-teman. Nah, kalau menurut kalian kira-kira nih dari yang kita udah lihat ini nih teman-teman, menurut kalian hal-hal apa saja sih yang kalian suka, yang kalian lihat di dalam video ini? Tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan share, dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Sampai di sini aja dari gue Yohanes, and see you, bye bye, dadah.